Kalau makanan rendang kayak gitu susah sih, susah. Ya. Susahnya gara-gara bagaimana foto itu menarik buat pengen dimakan orang tuh. Yang teh kabita gitu. Betul. Ya. Karena kan sebuah tujuan foto kan misalnya lihat makanan rendang jadi pengen makan, lihat bakso pengen makan bakso. Itu kan tujuannya. Lihat foto cewek jadi pengen nikah. Gitu. Kapan? Secepatnya. Oh, ini karena pandemi jadi di pending ya, Man ya. Mudah-mudahan secepatnya. Oke, ketemu lagi di Ruang Inspirasi. Sudah datang teman saya ini, fotografer muda berbakat. Di Sukabumi mah sudah punya nama lah. Insyaallah. Apa yang ini fotografer ini? Perkenalkan nomor sepatu. Imam Firmansyah, nomor sepatu 42. Perkenalan lah. Sehari ya gitulah. Foto berarti. Foto lah. Profesi fotografer nih. Di masa pandemi pengaruh nggak sih? Pasti berpengaruh. Semuanya karena dampaknya pasti berpengaruh. Ada ya? Ada banget. Dampak negatifnya apa? Dampak negatif mungkin sekarang dari sisi ini ya, proses dari kerjaan. Mungkin kerjaan juga mungkin agak ada yang menahan dulu, ada yang proses jalan juga mungkin prosedurnya jalannya agak jauh agak nambah panjang. Oh. Karena ada beberapa tahapan yang dilalui. Iya, karena yang sebelumnya nggak ada. Seperti prokes yang dilalui, terus biaya produksi juga lebih tinggi karena harus ada safety yang lebih baik, lebih tinggi daripada yang sebelumnya gitu. Oh gitu. Kalau soal jumlah job berkurang nggak? Berkurang sebenarnya. Jadi project berkurang nih? Berkurang, tapi yang pasti mereka bukan berkurang, jadi menahan dulu sebentar. Jadi istilahnya berkurang semasa pandemi gitu. Jadi istilahnya dari sisi lain itu fotografer harus mencari project lain atau yang lain gitu. Jadi banyak yang pending mungkin ya. Betul. Lebih tepatnya karena nunggu dulu nih, situasi belum pasti. Iya. Mereka nunggu dulu. Terutama di event ya, di event. Oh iya benar. Di event tuh kan kita semua eventnya hampir 80% mati ya event tuh ya. Dan festival dan yang lain-lain mungkin di wedding fotografer pun gitu ya. Mungkin ada yang mending memilih akad doang gitu kan. Ada mungkin yang menunda dulu gitu kan seperti itu. Jadi kalau fotografer event dokumentasi itu pasti kena ya? Iya. Fotografer apa yang nggak kena? Yang nggak kena sebenarnya mungkin kena ya. Tapi mungkin yang nggak terlalu terdampak lah. Yang nggak terlalu terdampak, yang masih ya dapat lah project-project gitu. Fotografer produk kali ya. Produk Tamang bisa. Ya bisa. Itu orang lebih karena daya tarik UMKM sekarang atau UMKM lebih online. Nah, jadi mereka kebutuhannya pun meningkat. Kebutuhan untuk fotografi meningkat di sana. Tapi yang secara umum terdampak. Betul, tapi ada siasat juga sih. Karena mungkin ada fotografer ruangnya juga banyak sih. Tidak selalu dari job ke job, tapi ada juga sih kita bisa jual karya gitu. Bukan jual jasa. Jual karya maksudnya gimana? Jadi perbedaan jual jasa dan jual karya kan beda. Kalau jual jasa mungkin kita menawarkan jasa. Kalau jual karya kita menjual sebuah karya kita. Misalnya ada banyak hal yang bisa dijual, misalnya karya kita mau dilelang atau mau apa, dan mungkin salah satu yang mungkin mudah itu adalah jual karya stok foto kita. Di website juga ada website produk-produk mikrostok lah. Oh, mikrostok. Jadi mereka bisa jual per foto gitu. Oh, banyak ya? Banyak kayak apa ya? Shutterstock. Ya, itu image ya gitu. iStock juga gitu. Itu bagus. Maksudnya prospeknya ada di sana. Prospeknya ada, cuman harus kita kayak ngisi tabungan lah, celengan kalau misalnya. Enggak banyak tapi dia bisa sering. Asal kita tekun juga lumayan lah sebenarnya. Oke. Kalau di Indonesia sudah banyak nggak yang fotografer cari uangnya di sana? Banyak. Banyak juga. Karena dia juga istilahnya kan kalau bisa download sekali, dia terus bisa download sama orang. Oh, bisa berkali-kali, berarti si foto itu bisa terjual beberapa kali. Teman-teman yang lain di sini di Sukabumi pada main juga? Ada beberapa sih. Tapi nggak terlalu banyak sebenarnya. Nggak terlalu populer kalau di sini. Iya sih. Cara lain tadi jual karya itu apa lagi? Jual karya tadi ada selain cetak foto juga bisa. Ini kita cetak foto bisa jual untuk pajangan di dinding di rumah atau di kantor juga bisa sebenarnya. Itu bisa salah satu juga. Cuman mindset orang apakah udah
kan sementara kalau di hotel ada lukisan, jarang tuh foto sebenarnya. Iya, Nah, betul. lebih Tapi bisa sebenarnya. bisa, cuman lebih Bagus familiar, juga ya. lebih familiar lukisan. Nah, Iya. untuk foto sebelum belum sih. Belum terlalu ini. Iya. Tapi bagus juga kayaknya. Bagus juga bisa. Iman ini autor dari sebuah buku fotografi dengan judul Treasure of Sukabumi, betul ya? Betul. Itu tahun 2019 sebelum 2019. sebulan lagi setahun deh. 20 Sebulan lagi. 27 September setahun. Treasure of Sukabumi itu buku fotografi, isinya tentang ya Sukabumi dalam bentuk foto Fotografi. gitu. Itu tahun lalu. Nah, sekarang masih dijual nggak? Masih ada. Masih ada. Kebetulan waktu itu ada nambahan sebenarnya. Lanjutannya apa nih lanjutannya? Lanjutannya sebenarnya masih ada beberapa plan. Kita akan membuat plan, sebenarnya pameran juga sempat tertunda sih sampai Oh, saat karena ini. kondisi seperti ini ya. Masih tertunda sampai saat ini. Terus juga kita ada bikin plan juga kayak kalender, sebenarnya bikin mau kalender, tapi kita lihat si konten ini bakal bagus, kita bikin kalender insya Allah. Oh, gitu. Kalender. Merchandise ada apa aja? Baju. Oh, baju ada. Oh, saya punya. Baju. Oh, itu saya punya saya. Baju Apa lagi? ada, next copy ada next copy. Sama buku juga ada. Bukunya buku notebook sebenarnya. Akan ada Treasure of Sukabumi jilid 2 nggak? Lebih ke digitalisasi sebenarnya mungkin nanti ya. Oh gitu. Nah, jadi di buku foto udah, nanti akan digitalisasi. Digitalisasi. Jadi nanti tetap bisa dinikmati oleh umum, Banyak orang. Iya betul, umum. tapi aksesnya digital. Iya. Ke website. Ke website sama YouTube dan aplikasi sebenarnya. Kita Aplikasi. udah mengembang aplikasi, cuman kemarin sempat agak banyak perbaikan, jadi kita pending dulu sebenarnya. Udah bisa download di Play Store, cuman masih dalam perbaikan lah. Masih versi beta lah. Iya betul. Kita kemarin launching cuman soft launching, jadi bisa tahan dulu. Yang buku kelanjutannya akan digitalisasi tadi. Iya. Kalau part 2 belum akan ada. Tapi stok banyak sih kayaknya. Iya, masih ada. Tapi kalau launching part 2 belum ada. Belum ada. Itulah apa sih namanya, lebih ke kita pengen pameran dulu sih sebenarnya. Pameran. Pameran Fotonya. offline atau offline ya? Kalau pameran digital gitu online Kayak mungkin lebih ke Instagram ya. Jadi lebih mending offline karena bisa berinteraksi sama orang, kayak orang lagi lihat baca buku atau lihat pameran, ya mungkin bisa ngobrol di sana, interaksi lah. Di sana memang seninya untuk lihat pameran itu di sana sebenarnya. Gitu. Oke, balik lagi ke bisnis fotografi nih. Ada saran nggak untuk para fotografer nih untuk menghadapi situasi pandemi kayak gini? Solusinya apa? Terutama yang tadi tuh yang kena banget kan, yang event, dokumentasi gitu-gitu. Apa solusinya? Lebih ke melihat peluang sih sebenarnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya untuk peluang tuh ada. Kadang-kadang kita mungkin orang belum banyak yang itu peluang depan mata gitu, kayak seperti mungkin di kota-kota besar udah mulai ramai gara-gara Covid ini ada foto spot sepeda. Oh. Nah, jadi pesepeda di Jakarta lagi tren kan. Nah, untuk fotografer tuh menjadi peluang. Nanti si fotografer dia posting di link, biasanya kalau memang dia ditebus dia bayar, dia kasih filenya gitu. Seperti itu peluang juga kan. Peluang foto spot jadi sepeda. Mungkin kalau di Sukabumi mungkin ada bisa sepak bola atau juga sepeda juga bisa. Cuman pelakunya kan lebih sedikit ya kalau di kota Sukabumi gitu. Kalau di kota-kota besar dia mungkin peluang itu bisa lebih besar karena pelakunya lebih banyak gitu. Terus juga melihat lebih peluang sih. Kayak tadi kan kita melihat lebih dinamis sih sebenarnya, dari artian jangan pakam di sana gitu. Kita lihat kita lihat ada peluang masuk. Jadi pasti istilahnya nanti juga akan hasilnya didapat lah gitu. Oke. Lebih dinamis intinya sebenarnya sih. Jadi harus pinter-pinter cari peluang, nggak balik lagi ke sana ya. Betul, iya. Ya, jadi ini saya kemarin lihat travel photographer. Nah, ini buat dia justru kesempatan nih. Dia untuk datang ke destinasi destinasi wisata untuk ngambil foto. Kesempatan menurut dia nggak ada orang. Jadi clean menurut dia tuh. Saya kalau pas kondisi biasa sebelum pandemi itu susah banget nyari foto yang clean, nggak ada orangnya. Kalau sekarang bisa. Betul. Itu salah satu mungkin ya. Iya, poin plusnya. Kalau untuk yang travel fotografi. Ya. Kalau yang untuk
Tadi yang event banyak yang dialihkan ke digital nggak sih kalau event? Event mungkin kalau konser iya ya. Kalau konser, tapi kalau mungkin olahraga udah nggak terlalu banyak dialihin. Ya, kemarin juga Olimpiade udah mulai bisa bergulir gitu kan. Sekarang event olahraga udah mulai jalan. Di luar negeri ya. Luar negeri mah tuh kurang naon baru. Tapi di Indonesia juga nanti. Di Indonesia udah mulai. Indonesia Open tapi di Bali. Oh, Indonesia Open di Bali. Ya. Udah mulai ya? Rencananya di Bali setelah akhir tahun ini, tapi nggak tahu sih. Mudah-mudahan terlaksana ya. Ya mudah-mudahan udah beres lah pandeminya. Kalau akhir tahun. Jadi kalau mungkin event ya lebih dinamis lah. Karena kan event foto olahraga bisa jadi. Intinya gitu. Lebih ke kreatifnya kita sih sebenarnya mau bikin konten kayak gini bisa juga. Fotografer yang jadi YouTuber gitu bisa ya. Jadi kan sharing teknik fotografi. Ya, oh benar juga. Karena yang saya tahu kondisi begini banyak orang diam di rumah. Mereka akan cari sesuatu yang untuk pengembangan diri lah biasanya. Ya, salah satunya itu tadi, belajar fotografi. Kalau bisa sharing terus banyak yang nonton, kenapa enggak? Terus nanti dimonetize nggak? Dapat duit juga. Iya benar. Itu tadi karya tadi di stok itu ya, stok foto, jadi YouTuber. Kalau di industri wedding mungkin akan tetap berjalan, tapi ya mungkin akan lebih kecil lah cukupnya. Karena si ketentuan regulasi kan juga berpengaruh. Kemarin teman-teman fotografer wedding katanya ada yang bisa sih kita tetap ya acara resepsi tapi dibatasi tamunya 30 orang katanya gitu. Tapi ya kita tetap kerja aja katanya nggak masalah sih. Oke, masih ada bisa sebenarnya. Cuma ada beberapa keterbatasan. Betul. Ya tadi kan kayak regulasi kayak ada prokes yang sejalani gitu kan. Nah, tahap-tahap itu yang biasanya nggak ada jadi ada gitu kan. Betul. Ada setiap kerjaan harus di swab. Nah, itu yang regulasi sebelumnya nggak ada kan. Jadi kosnya mungkin tinggi. Jadi akan lebih tinggi gitu kan kosnya. Iya. Swab berapa sekarang? Sekarang udah turun. Oh, turun sekarang. Berkat dorongan kemarin. Sekarang udah turun, nggak terlalu mahal. PCR udah nggak terlalu mahal ya. Iya, bisa turun. Nah, kalau Iman sendiri nih selama PPKM ini ngapain aja? Banyak hal yang dikerjain sih. Banyak ya? Jadi mungkin lebih job nggak berhenti terus ya? Alhamdulillah masih ada. Masih ada alhamdulillah. Masih ada alhamdulillah. Masih ada alhamdulillah dan juga selama pandemi jadi punya kerjaan baru mungkin ya. Apa tuh? Jadi ngurus sosial media sih sebenarnya sih. Nah benar. Saatnya bebenah. Iya. Ya hikmahnya itu sih. Jadi benar teman-teman yang lain juga banyak yang ngomong gitu. Lagi kayak begini saatnya untuk bebenah di manajemen, bebenah di medsos, dirapihin tuh kan feed di Instagram. Nah tadi ngomongin soal sertifikasi. Apa sih pentingnya sertifikasi? Kenapa fotografer harus ikut sertifikasi? Jadi untuk sebuah profesi mungkin hampir semua sekarang udah mulai disertifikasi ya, dari barista atau yang lain pun udah sertifikasi, ada sertifikasinya lah. Nah, termasuk fotografi kan, fotografer. Nah, biasanya untuk sertifikasi itu biasanya untuk istilahnya syarat atau bukti bahwa kita seorang profesinya fotografer. Selain dibuktikan dengan karya, dibutuh juga dengan sebuah sertifikasi bahwa kita bergelut di fotografer dan berkredibilitas di fotografer. Nantinya itu dibutuhkan biasanya buat ada persyaratan untuk di sebuah event, instansi pemerintah atau lembaga dan lain-lain, itu biasanya gitu. Kayak contohnya waktu itu haji itu biasanya harus punya. Kemarin kalau haji termasuk yang cateringnya juga chefnya itu harus punya sertifikat profesi. Kalau nggak salah PON Papua juga dibutuhkan sertifikasi kalau nggak salah. Setahu saya. Gitu. Ikut. Kebetulan domisili Papua harus yang kemarin. Harus yang domisili. Saya nggak bisa domisili Papua soalnya. Oh iya, siap. Ada teman saya domisili Papua. Jadi sertifikasi itu penting ya? Penting. Jadi menambah value juga menambah bahwa kita benar ini terbukti sebagai fotografer selain dari sebuah karya gitu. Siap. Istilahnya ijazah lah, kalau dari bahasa kasarnya sebuah ijazah pengakuan gitu. Tadi sertifikasi juga biasanya itu dibutuhkan buat nanti ketika kita berhadapan dengan instansi pemerintah, perusahaan swasta yang memang membutuhkan sertifikasi sebagai itu sertifikasi fotografi gitu. Jadi bukan bos syarat. Jadi nanti perlu pas dapat project ya? Iya betul.
pasti yang pemberi proyeknya mensyaratkan harus ada sertifikat, kita sudah punya.